Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Waskito Wibowo, NPM 23061118 dengan ID Cisco 1070574565. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan lapisan aplikasi. Sebagai pendahuluan, seperti yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu lapisan transportasi, tugas memindahkan data dari satu ke host yang lainnya. Lapisan transportasi transport menangani pemindahan data secara teknis seperti memastikan data sampai ke tujuan dengan utuh. Sebelum data dikirim, banyak detail teknis harus disesuaikan terlebih dahulu. Namun, sebelum data itu bisa dikirim, ada banyak hal yang harus disiapkan, misalnya format, jenis protokol, dan sebagainya. Lapisan aplikasi memastikan data dapat digunakan oleh perangkat penerima. Nah, lapisan aplikasi berfungsi untuk menjamin bahwa data yang dikirim bisa benar-benar dimengerti dan diproses oleh perangkat penerima. Contoh analogi kehidupan nyatanya itu agar lebih mudah dipahami. Bayangkan ada seorang merekam pertandingan sepak bola anak-anak dan ingin membagikan video ini ke keluarganya, tapi setiap orang punya perangkat berbeda. Orang tua itu hanya punya pemutar kaset video, maka dengan harus menyalin video itu ke kaset agar bisa mereka tonton. Kakak dan kakaknya hanya punya pemutar DVD, sedangkan untuk kakaknya itu harus mentransfer ke DVD. Setiap perangkat memiliki format yang berbeda dan lapisan aplikasi bertugas menyesuaikan format tersebut. Begitu juga di jaringan komputer, aplikasi dan protokol berbeda-beda dan lapisan aplikasi memastikan semuanya bisa saling berkomunikasi dengan benar. Nah, selanjutnya, apa yang akan saya jelaskan dalam materi ini? Yaitu, saya akan menjelaskan pengoperasian protokol lapisan aplikasi dalam memberikan dukungan kepada aplikasi pengguna akhir. Dan di bagian sini ada beberapa topik materi dalam modulnya, yaitu 1. Aplikasi, presentasi, dan sesi. Yang kedua, peer-to-peer. Yang ketiga, web dan protokol email. Yang keempat, layanan pengalamatan IP. Yang kelima, layanan berbagi file. Yang ke-1 itu aplikasi, presentasi, dan sesi menjelaskan bagaimana fungsi dari lapisan aplikasi, lapisan presentasi, dan lapisan sesi bekerja sama untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi pengguna akhir. Yang kedua, menjelaskan bagaimana aplikasi pengguna akhir beroperasi dalam jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, yaitu web dan protokol email. Menjelaskan bagaimana protokol web dan email beroperasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana protokol transfer file beroperasi. Bagaimana DNS dan DHCP beroperasi. Yang kelima, menjelaskan bagaimana protokol transfer file beroperasi. Yang selanjutnya saya akan beralih ke materi, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi. Lapisan aplikasi. Pada model OSI dan TPC atau IP, lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lapisan inilah yang menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasari pengiriman pesan,
Protokol lapisan aplikasi digunakan untuk bertukar data antara program yang berjalan di host sumber dan host tujuan. Berdasarkan model TVC atau IP, 3 lapisan atas model OC, aplikasi, presentasi, dan sesi mendefinisikan fungsi-fungsi lapisan aplikasi TVC atau IP. Nah, selanjutnya yaitu presentasi. Lapisan presentasi. Lapisan presentasi yaitu merupakan lapisan ke-6 dalam model OC yang memiliki peran penting sebagai penerjemah data antara aplikasi dan jaringan. Dan ada beberapa fungsi utama dari lapisan presentasi ini, yaitu pertama, memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan. Yang kedua, mengompresi data dengan cara yang dapat didekompresi oleh perangkat tujuan. Yang ketiga, mengenkripsi data untuk permisi data yang akan diterima. Yang selanjutnya itu ini ada gambar, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lapisan presentasi memformat data untuk aplikasi dan menetapkan standar untuk format file. Beberapa standar yang terkenal untuk video termasuk Matroska Video, MKV, Motion Picture Export Group, MPG, dan QuickTime Video atau MOV. Beberapa format gambar grafis yang terkenal adalah Graphic Interchange Format GIF atau bisa disebut juga GIF, Joint Photographic Export Group atau juga bisa disebut JPG, dan Portable Network Graphic atau juga bisa dibilang juga PNG. Selanjutnya yaitu kita akan beralih ke lapisan sesi, yang merupakan lapisan kelima dalam model OC. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi berkomunikasi antara dua perangkat atau aplikasi. Kita bayangkan seperti sebuah percakapan resmi antara dua pihak. Lapisan sesi memastikan percakapan ini dimulai dengan benar, tetapi tetap berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan tertib. Pertama, lapisan sesi membuat dialog. Saat dua aplikasi ingin saling berkomunikasi, lapisan ini akan membentuk sesi atau koneksi khusus untuk mengatur pertukaran data. Setelah sesi terbentuk, lapisan ini menjaga sesi tetap aktif selama pertukaran data berlangsung. Artinya, lapisan ini memastikan bahwa komunikasi berjalan terus tanpa gangguan dan mengelola siapa yang berbicara atau mengirim data terlebih dahulu, seperti dalam obrolan dua arah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai protokol aplikasi pada model TCP atau IP. Protokol aplikasi adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana data dikomunikasikan antara perangkat di jaringan, khususnya pada lapisan paling atas dari model TCP atau IP. Protokol ini menentukan format data, cara pengiriman, serta jenis informasi apa saja yang perlu disertakan agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Saat dua perangkat, misalnya komputer dan server, berkomunikasi melalui internet, keduanya menggunakan protokol aplikasi untuk memahami dan merespons data yang dikirim. Contoh protokol aplikasi yang umum antaranya yaitu HTTP untuk web, HMTP untuk email, dan FTP untuk transfer file.
Dan di sini ada beberapa jenis protokol aplikasi, yaitu nama sistem, ada DNS, dan konfigurasi host. Ada dua, yaitu BOOTP dan DHCP. Yang ketiga yaitu email, ada tiga, yaitu SMTP. Yang kedua POP3, yang ketiga IMAP. Itu selanjutnya itu transfer file. Satu FTP, yang kedua TFTP. Jenis protokol aplikasi yaitu yang berbasis web, yaitu HTTP dan HTTPS, yang sudah sering dikenal juga ya. Selanjutnya itu kita masuk ke peer-to-peer. Dalam model client server, pada model client server, perangkat yang meminta informasi disebut client dan perangkat yang merespons permintaan disebut server. Client adalah kombinasi perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan orang untuk mengakses sumber daya yang disimpan di server secara langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan klien atau server. Jaringan peer-to-peer. Model jaringan P2P melibatkan dua bagian, jaringan P2P dan aplikasi P2P. Kedua bagian tersebut memiliki fitur yang serupa, tetapi dalam praktiknya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Ini sebagai contoh ya. Dan selanjutnya itu aplikasi peer-to-peer. Aplikasi P2P memungkinkan perangkat bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam model ini, setiap klien adalah server dan setiap server adalah klien. Aplikasi P2P mengharuskan setiap perangkat akhir menyediakan antar muka pengguna dan menjalankan layanan latar belakang. Dan ini adalah contohnya, contoh gambarnya. Yang selanjutnya yaitu aplikasi P2P umum. Dengan aplikasi P2P, setiap komputer dalam jaringan yang menjalankan aplikasi dapat bertindak sebagai klien atau server untuk komputer lain dalam jaringan yang juga menjalankan aplikasi. Jaringan P2P yang umum meliputi yang berikut ini: BitTorrent, Direct Connect, iDonkey, Freenet. Nah, ini contohnya, gambarnya. Sebagai catatan, semua jenis berkas bisa dibagikan di antara pengguna. Banyak dari berkas-berkas ini memiliki hak cipta, yang berarti hanya penciptanya yang memiliki hak untuk menggunakan dan mendistribusikannya. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.